Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahana fil awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan diterangi Allah hati kita dengan nurnya, cahayanya, diliputi dan diagungkan cahaya keimanan kita, dibantu kita mentaatinya sampai akhir hayat, dikumpulkan nanti bersama guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solihah, Nabi dan para sahabat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita membaca sebuah kitab. Ini kitab Nawaqidul Islam, pembatal keislaman, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa kitab ini saya bahas? Karena setelah kita baca kitab ini, kalau kita salah paham atau kekurangan ilmu syariah, nggak paham fikih usul fikih, memahami langsung kitab ini, sangat dikhawatirkan bisa akan membrainwashing, mencuci otak kita menjadi teroris, ya, bisa menjadi teroris karena menghalalkan darah, gampang mengkafirkan orang, kemudian menghalalkan darah orang yang murtad, karena hukuman orang murtad itu berdasarkan hadis sahih kan dihukum bunuh. Nah, dan juga gampang sekali menyesatkan orang lain. Maka dari itulah saya menganggap kitab ini sangat penting sekali untuk dibahas, ya. Kita pahami, dan ini kitab berkaitan dengan akidah. Prinsip dalam membahas akidah ini, akidah Islam, akidah kita, akidah umat Islam tidak boleh bertentangan dengan ilmu syariah. Kalau bertentangan itu sangat membahayakan. Beliau mengatakan, "I'lam anna nawaqidul Islami asyara nawaqid." Ketahuilah bahwa yang membatalkan Islam seseorang ada 10. Ini jelaskannya 10. Yang pertama adalah asyirku fi ibadatillahi wahdah la syarikalah. Syirik dalam ibadah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Dalilnya adalah innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya orang yang syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Wa ma lizzalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Nah, jadi yang membuat batal keislaman itu adalah syirik. Nah, ini sepakat ulama. Perlu kita ketahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mau membatalkan keislaman seseorang, ada prinsip-prinsip yang harus diketahui dalam syariat. Ya. Sebelum saya melanjutkan ke poin kedua, saya ingin mengatakan begini. Ada kaidah ilmu dalam membatalkan atau mengkafirkan seseorang, ya. Yang pertama, kalau kita mengkafirkan seseorang harus berdasarkan dalil yang pasti, qat'iyul wurud. Ya, orang itu memang dikafirkan Allah dan Rasulnya secara pasti, ya, berdasarkan Al-Quran dan hadis mutawatir, bukan berdasarkan dalil janniyul wurud. Janniyul wurud itu diduga datangnya dari Allah dan Rasulnya, masih diduga.
Contohnya apa? Seperti berdasarkan dalil hadis ahad, hadis hasan dan hadis lemah. Ini tidak boleh kita mengkafirkan seseorang kalau dalilnya itu dari hadis ahad walaupun sahih karena orang perorangan. Karena di dalam ilmu fikih hadis ahad itu tidak melahirkan yakin. Dia hanya melahirkan zon, diduga dari Nabi. Ya. Kenapa? Karena yang meriwayatkannya 1-2 orang saja. Tidak ramai. Ya. Tapi kalau yang meriwayatkannya ramai, bisa sampai 100 orang, 1000 orang, puluhan orang, sahabat-sahabat yang soleh, tabiin besar. Ini menghasilkan keyakinan. Ya, sama dengan Quran itu, Al-Quran itu diriwayatkan ribuan orang sahabat, sehingga menghasilkan keyakinan pasti bahwa itu dari Allah dan Rasulnya, dari Nabi, yang disampaikan Nabi. Tapi yang kalau ceritakannya satu-satu orang saja, ini tidak menghasilkan keyakinan. Ini di dalam ilmu fikih. Maka di dalam ilmu fikih hadis ahad itu tidak menghasilkan yakin 100%. Walaupun nanti Imam Syafi'i yang menggunakan hadis ahad yang sahih yang diriwayatkan oleh kibarul ulama untuk menasab Quran seperti la wasiyata li waris, tetapi secara umum jumhur ulama mengatakan tidak menghasilkan keyakinan yang pasti. Nah, ini ilmu yang pertama harus kita ketahui. Yang kedua, bukan hanya dalilnya yang qat'iyul wurud pasti datang dari Allah dan Rasulnya, tetapi juga dalilnya itu pemahamannya juga harus qat'iyud dilalah, tunjukannya itu jelas. Ya, kalau pemahamannya berbeda pendapat ulama, tidak disepakati ulama begitu pemahamannya, ulama-ulama ahli tafsir berbeda dalam menafsirkan ayat itu, memahaminya, ini tidak bisa. Tidak bisa kita mengkafirkan orang dengan pemahaman yang ulama sendiri beda. Ya, maka disebutlah harus qat'iyul dilalah. Dilalahnya tunjukkan dalil itu harus qat'i, jelas. Pasti dia. Kalau enggak pasti enggak boleh. Umar bin Khattab saja, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ketika seseorang pemuda mencuri dilaporkan ke Umar, kemudian diinterogasi. Kenapa kamu mencuri? Ya, bagaimana aku tidak mencuri? Kerja enggak ada, cari kerja enggak dapat. Anak istriku sudah berhari-hari enggak makan. Ya terpaksa aku mencuri. Bagaimana lagi katanya? Apakah Umar bin Khattab menegakkan hukum potong tangan? Tidak. Kenapa? Karena terdapat subhat. Kalau dipotongnya tangannya, dia pemerintahnya, dia berdosa. Tidak memperhatikan rakyatnya. Maka Umar bin Khattab itu kan turun ke lapangan, langsung melihat rakyatnya mana yang kelaparan. Gak berani dia potongnya, Pak. Karena takut juga dia terkena dosa. Karena tanggung jawab dia kan. Rakyat kalau nggak makan, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab khalifah. Maka Umar membatalkan. Kenapa? Ya, karena tadi tidak masih terdapat syubhat, tidak yakin secara pasti. Begitu juga mengkafirkan orang. Tidak boleh kita mengkafirkan orang dengan dalil yang ulama khilaf pendapat. Ya. Misalnya ulama beda pendapat tentang definisi tawasul, kemudian hukum tawasul, ini khilaf. Nggak boleh kita kafirkan orang. Tawasul itu syirik, kafir, nggak boleh. Karena ulama khilaf, beda definisinya, beda hukumnya, ini nggak boleh. Ya. Kalau dipaksakan mengkafirkan orang demikian, itu namanya berlebihan. Kemudian yang ketiga harus berkaitan dengan pokok-pokok akidah. Nah, jadi pokok-pokok akidah baru bisa kita kafirkan. Kalau cabang-cabang akidah, ulama beda pendapat dalam memahaminya, perbedaan-perbedaan furu, ini tidak boleh kita kafirkan. Ya, tidak boleh kita kafirkan. Misalnya tentang jimat, jimat sebagian mengatakan boleh, sebagian tidak. Ternyata kalau jimat itu dari asma Allah dibolehkan. Jadi jimat kalau pakai asma Allah nggak boleh kita kafirkan. Walaupun sebagian ulama mengatakan pakai jimat itu syirik, ya. Tetapi banyak ulama mengatakan kalau jimat itu berasal dari asma-asma Allah itu dibolehkan. Kecuali jimat yang berasal dari sihir, bantuan setan, jin, ya, bacaannya tidak jelas, berisi kesyirikan, itu tentu syirik. Masyaallah muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Pembahasan ini, buku ini, artikel ini juga sangat bahaya. Kenapa sangat bahaya kalau kita tidak hati-hati? Sebab Nabi dalam banyak hadis sahih mengatakan, ya, misalnya hadis sahih Bukhari, la yarmi rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufri illa irtadda alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Ya. Kata Nabi, janganlah seorang menuduh orang lain dengan tuduhan fasik, jangan pula menuduh dengan tuduhan kafir. Kenapa? Kalau kita tuduh seseorang fasik atau kafir, ya, tuduhan itu akan kembali kepada dirinya sendiri jika orang tersebut tidak fasik, tidak kafir. Bayangkan, kalau kita sebut orang kafir ternyata tak kafir, kita yang kafir. Kita mengkafirkan orang yang enggak kafir, kan? Akhirnya kekafiran itu kembali ke diri kita. Ayyuma rajulin qala li akhi ya kafir. Kata Nabi, kalau ada seseorang, siapapun yang mengatakan kepada saudaranya, "Hei kafir." Wah, kan? Kalau ada orang berani gitu, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka akan kafir salah satu dari keduanya. Kalau yang enggak nyebut kafir, ya, kalau yang menyebut kafir, kalau yang dituduh kafir, kalau tidak kafir itu kembali kepada yang menuduh. Ngeri kan? Gara-gara mengkafirkan orang, kita yang kafir. Nauzubillah min dzalik. Maka ini bahaya bukunya. Ya. Buya Hamka dalam buku Islamnya, dia tidak memasukkan bahasan ini, ya. Tidak memasukkan bahasan ini dalam akidahnya, buku akidah, bahasan akidahnya. Dia hanya membahas tentang rukun iman, ya, beriman kepada Allah, malaikat dan seterusnya. Nah, jadi orang yang pertama membahas buku ini salah satunya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka nanti pengikut beliau ini yang salah paham, nah gitu kan? Yang salah paham, nggak kuat ilmu syariahnya, ya ada jadi teroris. Wahab itu Pak, ya, kita pungkiri. Nah, ini termasuk buku pegangan sebagian teroris, pegang buku ini Pak jadi teroris. Ya, nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Nah, jadi yang membatalkan keislaman itu menurut beliau ada 10. Yang pertama adalah syirik. Ini sepakatlah ulama ini. Kalau udah syirik nggak Islam lagi, udah kafir kan? Nyembah batu, nyembah manusia. Malah kalau nggak kita syirikan, kita yang jadi syirik. Ya, bahaya. Kemudian yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa tawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Oh, ya. Siapa yang menjadikan antara dirinya dan Allah wasa'ito, perantara, kemudian dia berdoa kepada wasilah itu, perantara itu, meminta kepadanya syafaat, dia minta syafaat, kemudian bertawakal, berserah diri penuh kepada mereka, maka orang ini kafir secara ijma kata beliau. Nah, ini kan bahaya sebenarnya kalau salah paham ya. Jadi wasilah itu ya, dalam pandangan orang-orang sebagian pengikut Muhammad bin Abdul Wahab ini, orang berwasilah itu dianggap kafir. Ya. Wah. Kenapa orang yang berwasilah itu dianggap kafir? Karena mereka meminta berdoa kepada yang diwasilahi, meminta syafaat dan bertawakal ke mereka. Makanya kalau menurut sejarah itu, ya, yang saya tahu, memang sejarah ini kontroversi, tapi saya menganggapnya lebih valid. Orang-orang tarekat di Mekah itu ketika Wahabi berkuasa itu dihabisi, Pak. Kenapa? Karena mereka menuduh, ini, kalau bahasa saya menuduh orang-orang tarekat itu menyembah gurunya, berdoa kepada gurunya, berdoa ke makam wali, ke makam sahabat orang yang mati, meminta kepada orang mati, minta syafaat dan bertawakal. Karena dianggap syirik, diberantas, dihabisi Pak, diratakan. Ini buhtanan azimah, ini dusta yang besar. Inilah yang sekarang jadi polemik besar oleh salah satu ustaz kita di Indonesia, Ustaz Ar-Raji yang lagi ini, itu begitu keras kan untuk menjelaskan itu. Memang kalau kita kesalahan Salafi Wahabi ini Pak di Indonesia ini, mereka tidak meneliti itu tarekat gitu, tidak masuk ke dalam, tidak teliti. Ya, saya meneliti,
saya pahami, saya dalami, saya bahkan belajar, saya teliti dengan musim. Ternyata tidak ada orang tarikat itu diajarkan nyembah guru, berdoa meminta ke guru, nggak ada. Bertawakal ke guru, nggak ada. Jadi wasilah yang mereka kafirkan itu, sebenarnya yang dikafirkan wasilah ini adalah apabila wasilah itu disembah, kita menyembahnya, bermohon kepadanya, bertawakal kepadanya, maka wasilah yang kafir itu adalah wasilah orang kafir musyrik. Mereka menyembah berhala, menyembah Allah, tapi menyembah berhala juga. Ketika ditanya, kenapa kalian menyembah berhala? Yuqarribuna ilallah, supaya mendekatkan diri kami kepada Allah. Ya berhala mereka sembah. Kenapa mereka menyembah berhala? Untuk dekatkan diri ke Allah. Ya salah lah. Jadi ketika mereka samakan berwasilahnya orang kafir Quraisy dengan orang-orang ahlu sunnah yang bertarekat, oh ini luar biasa bohongnya ini Pak. Luar biasa salahnya ya. Disamakan batu berhala dengan orang soleh, orang-orang tarekat ahlu sunnah wal jamaah, ini salah sekali. Ini fatal sekali kesalahannya. Jadi ketika saya membaca syarah yang ditulis oleh Shalih Fauzan tentang yang ini, poin kedua ini, dia sarahkan. Dia anggap mereka itu meminta ke kubur, nyembah kubur, minta syafaat ke kuburan orang soleh. Wah, ada orang tarikat kayak gitu. Ya, nggak ada seperti itu. Nah, itu tuduhan-tuduhan yang besar. Sebenarnya orang-orang tarikat itu mereka berdoa untuk kuburan, untuk orang-orang soleh yang sudah meninggal. Ya, berdoa. Habis itu mereka berdoa untuk dirinya di kuburan. Itu sebenarnya yang ada. Nah, apakah di alam ruh orang-orang soleh itu yang ruhnya tidak mati mengaminkan doanya di alam ruh? Nah, itu kan kita tidak tahu. Itu terserah saja. Nah, Imam Syafi'i sendiri sebenarnya, Imam Syafi'i, beliau kalau ada masalah besar, masalah berat, beliau ziarah ke makam Imam Hanafi. Setelah ziarah, beliau doakan Imam Hanafi, kemudian beliau berdoa untuk dirinya sendiri hajatnya, dan itu dikabulkan, alhamdulillah. Ya, bahkan Nabi sering ziarah. Ya, bahkan Nabi kadang-kadang itu dalam riwayat Bukhari disebut Nabi ziarah tengah malam, kira-kira jam 2 malam, Pak. Dan kenapa beliau ziarah jam 2 malam? Ya, dugaan saya, ini dugaan, enggak pasti. Bisa jadi Nabi kalau ziarah di pagi hari, di siang hari, banyak orang-orang yang baru masuk Islam itu, orang-orang yang bekas penyembah berhala itu melihat Nabi ziarah, takut salah paham. Ya, karena kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratal qubur fajuruha. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah. Kenapa dulu dilarang? Karena bekas-bekas kekafiran, nyembah apa? Nyembah hantu, setan, nyembah itu masih melekat di hati mereka. Jadi kalau Nabi melihat mereka melihat Nabi ziarah, Nabi khawatir, ya. Khawatir akan merusak akidah, mengganggu akidah mereka, ya. Maka kalau sekarang ya sudah kuat mantap iman sahabat, kata Nabi fazuruha, ya udah ziarah aja. Udah paham kan bahwa Allah Tuhan kalian, udah kenal Allah kan? Nah, jadi yang disembah itu Allah, bukan kuburan, gitu kan? Kalau udah kenal mana Allah, mana yang bukan Allah, mana makhluk, ya ngapain lagi takut? Makanya sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang tarikat itu sekarang kena buhtanan azimah. Bahkan Muhammad bin Abdul Wahab ini pun mengirim surat ketika ada pengikutnya mengkafirkan orang berwasilah dengan orang soleh. Wah, marah dia. Siapa yang mengatakan aku mengkafirkan orang yang berwasilah dengan orang soleh, maka dia telah memfitnah aku. Hadza buhtanan azimah. Ini adalah fitnah yang nyata untuk buat diriku, katanya. Nah, dia sendiri pun sebenarnya tidak berani mengkafirkan. Tapi teksnya ini dia tidak rinci, penjelasannya tidak rinci. Dia hanya lontarkan bola, kayak bola panas gitu. Maka saya bilang tadi, kalau kita salah memahaminya, nggak paham kita ilmu syariah, ya udah ini bisa jadi teroris kan. Suka mengkafirkan orang lainnya, mengkafirkan orang yang berbeda pendapat. Maka di dalam tafsir Al-Munir itu jelas sekali. Wahbah Zuhaili merinci mana wasilah yang boleh. Wasilah dengan orang soleh boleh, ya. Termasuk Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Apa kata Nabi? Wahai Umar, wahai Ali, kalau kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya supaya kalian diampuni Allah. Bapak bisa bayangkan, setakwa, sehebat
Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib disuruh minta doa dengan Uwais al-Qarni wali Allah Ta'ala. Itu kan termasuk bagian dari wasilah, minta doa kan, minta didoakan kepada Allah. Bukan kita berdoa kepada Uwais al-Qarninya, minta ke Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni tidak ada apa-apanya. Tetapi dia orang suci, dia wali Allah, dia orang yang ikhlas, dia orang yang dimuliakan Allah. Kita minta didoakannya kepada Allah. Itu sunnah. Sebenarnya minta doa orang soleh itu sunnah, ya, diajarkan Nabi SAW. Bahkan seorang sahabat yang buta, dalam hadis sahih dikatakan, ada seorang sahabat buta, ya Rasul, doakan aku supaya sembuh mataku. Ya, sabar kenapa? Kalau sabar kan banyak pahalanya, dapat surga. Ya, terserah kamulah, mau sabar dapat surga atau minta doakan sembuh. Ya Rasul, aku pingin sembuh aja lah, katanya. Nah, akhirnya dikasihlah doa oleh Nabi. Berdoalah dia, berkat Rasulmu yang mulia, disebutkannya nama Rasul. Nah, ini juga wasilah namanya. Nah, cuma sebagian ulama juga beda pendapat. Wasilah yang boleh itu pengikut Salafi Wahabi sekarang seperti Utsaimin, ya, mereka lebih cenderung mengharamkan berwasilah kepada orang yang meninggal, yang sudah mati. Boleh berwasilah dengan orang soleh yang masih hidup, ya. Ada juga pendapat mereka yang agak ngemper dikit lah, ya, artinya tidak terlalu ekstrim. Tapi bagi yang tak paham tadi begitu, Pak. Wah, itu nyembah kubur, ya, nyembah guru katanya kan, padahal dia nggak ngerti tuduh-tuduhan. Padahal orang tarikat itu gurunya itu membantu murid-muridnya untuk mengenali Allah, dan kalau sudah kenal Allah nggak mungkin lah orang mau menyembah selain dari Allah. Ada kenal Allah, nggak mungkin. Nah, ini yang kedua. Jadi ini jadi polemik, ya. Makanya yang kedua ini lebih kepada barang siapa yang menyembah selain Allah atau bertawakal penuh kepada selain Allah, itu baru bisa disepakati bahwa itu lari kepada kekafiran, karena dia berserah diri kepada selain Allah, kan? Menyerahkan dirinya secara penuh, tawakal. Kalau berserah diri, tawakal secara penuh kepada selain Allah, wajarlah, itu baru ijma ulama kafir, ya. Tapi kalau berwasilah nggak bisa, karena wasilah itu definisi sebagian orang Salafi berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan hadis-hadis sahih wasilah itu banyak sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata beliau, malam yukaffir musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahha madhhabahum kafar. Siapa yang mengkafirkan, siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu dengan kekafiran mereka, atau mensahihkan, membenarkan mazhab mereka, maka dia kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, kafir. Oke, sepakat ulama. Ragu dengan kekafiran orang penyembah berhala, orang musyrik, kafir. Ya nggak boleh kita ragu, kan memang kafir. Ya, yang jadi masalah ini ujungnya, Pak. Au sahaha mazhabahum kafar. Atau mensahihkan, membenarkan mazhab mereka, maka dia kafir. Nah, kalau membenarkan mazhab mereka, mazhab kekafirannya, mazhab pendapat mereka bahwa ada Tuhan selain Allah, baru dianggap kita kafir. Kalau kita benarkan mazhab seperti itu, kita kafir, benar, sepakat, bisa kita sepakat, bisa terima. Tapi kalau membenarkan pemahaman-pemahaman mereka yang baik, yang lain, mazhab mereka, pemahaman mereka, ini nggak bisa dikafirkan, Pak. Nah, sebagian orang, ini saya jelasin, sebagian pengikut Salafi Wahabi ini, ya, yang belajar akidah ini, mereka mengkafirkan orang yang menganut demokrasi Pancasila. Ini bahaya, kan? Karena dianggap itu mazhab mereka, demokrasi. Kalau demokrasi liberal, dari Tuhan, dari manusia untuk manusia, tidak ada Tuhan di dalamnya, itu dikafirkan, itu masih bisa diterima, Pak. Ya. Hukum itu dari manusia yang buat hukum, kemudian untuk manusia, tak ada Tuhan di situ. Ini kafir, betul, masih bisa, masih diterima ulama. Tapi yang paling parah ada di antara mereka yang mengkafirkan demokrasi Pancasila.
Demokrasi Pancasila itu demokrasi berdasarkan Pancasila, demokrasi berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama, ya kan? Yang tidak boleh bertentangan dengan ketuhanan Maha Esa. Maka di antara mereka ada yang ekstrim. Apa ekstrimnya? Wah, ini negara tauhid ini katanya, berdasar Pancasila katanya. Coba. Padahal di Madinah Nabi SAW membuat piagam Madinah, dibuat Nabi. Piagam Madinah itulah aturan negara, undang-undang negara. Ya, Nabi tidak mengatakan aturan negara itu Al-Quran, seluruh ayat Quran, kemudian seluruh sunnahnya. Tidak begitu. Tapi diambil bahagian dari ayat Quran, bahagian sunnah, diletakkan itu piagam Madinah. Nah, itulah jadi satu negara. Nah, Pancasila itu bahagian dari Quran. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ya kan? Allah memerintahkan kamu berbuat adil, berbuat baik. Persatuan Indonesia, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, pegang teguhlah kamu kepala tali agama Allah. Jangan wala tafarraqu, bersatulah, jangan bercerai-berai. Oh, itu kan ayat Quran. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Wasyawirhum fil amri, musyawarahlah kamu tentang urusan kamu. Kan Al-Quran itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial, keadilan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Seluruh rakyat Indonesia. Kan semuanya baik. Semuanya ajaran Quran, ajaran sunnah, ajaran hadis. Kok dikafirkan? Itu kan dasar negara, bukan dasar beragama. Kalau dasar beragama, Al-Quran hadis, Al-Quran sunnah. Dasar bernegara, Pancasila. Kan tidak ada masalah. Dasar negara Madinah adalah piagam Madinah. Dasar beragama umat Islam Madinah adalah Al-Quran sunnah. Paham Pak? Nah, ini kadang-kadang karena nggak paham ini syariah, ilmu syariah, ya belajar akidah ini membabi buta gitu, akhirnya jadi teroris Pak. Negara ini negara tauhid katanya. Wah, luar biasa kan? Kenapa? Karena undang-undangnya tidak berhukum dengan hukum Allah. Wah. Dasar negaranya tidak Islam, mazhabnya bukan mazhab Islam, mazhabnya mazhab Pancasila katanya pula. Demokrasi. Maka nanti ada juga yang ekstrim juga. Demo itu haram, tidak ada diajarkan Quran Sunnah. Iya. Demonstrasi itu bahagian dari menyampaikan pendapat di dalam negara demokrasi. Yang haram itu adalah anarkis, merusak-rusak. Nah, itu jelas haramnya. Tapi kalau demonstrasi nggak haram. Kayak 212 ini nggak ada haramnya. Kami tak setuju. Kata umat Islam misalnya, ya. Kemudian yang lain, kami juga nggak setuju. Siapa yang menurut kalian sepakat tidak setuju? Nah, ini masa kami yang nggak setuju semua. Ayo kita tunjukkan kita nggak setuju. Boleh, nggak ada masalah. Ya, demokrasi kita tak setuju. Apalagi tidak sesuai dengan ajaran Quran, Sunnah, tidak sesuai dengan Pancasila misalnya, ajaran agama. Boleh kita demonstrasi, boleh menyampaikan pendapat. Demonstrasi itu kan teknis menyampaikan pendapat di negara demokrasi. Ya. Cuman karena nggak paham ini syariah, nggak paham apa, nanti demonstrasi itu dianggap haram, dianggap kayak kebun binatang. Nah, ini karena pemahamannya sempit sekali ya, akalnya kurang berfungsi dengan baik sebenarnya. Pemahamannya nggak fakih, kalau bahasa fikihnya kurang fakih, kurang dalam pemahaman agamanya. Ya. Maka kalau yang bentuk seperti itu mazhab pemahaman-pemahaman, ya pemahaman-pemahaman yang baik boleh. Dari sini juga nanti turunnya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai satu kaum maka dia adalah golongan mereka. Barang siapa menyerupai orang musyrik maka dia musyrik. Enggak bisa, Pak. Kalau kita menyerupai orang musyrik dalam hal kemusyrikannya ya musyrik. Tapi kalau kita menyerupai orang musyrik dalam hal berpakaian, ya nggak apa-apa. Yang penting pakaiannya nutup aurat. Kecuali pakaian musyrik tidak nutup aurat, tak boleh kita tiru. Wong kita niru orang Jepang kok pakai mobil Jepang, niru orang Korea pakai Samsung. Ya kan? Kalau yang kita tiru itu yang baik, apa masalah?
Nabi juga kadang-kadang meniru kebudayaan, kebiasaan orang Yahudi kalau baik. Kalau nggak baik baru ditinggalkan Nabi. Ya. Bahkan ada di riwayat mengatakan dinar dirham itu awalnya tidak dari Islam, itu awalnya dari negara lain, dari Persia, Romawi, menggunakan itu juga kan. Nah, ada yang meneliti seperti itu, Pak. Ya. Maka sebenarnya ini karena kekurangan ilmu, kekurangan bahan bacaan ya, kurang mendalami segala sesuatunya, kurang mendalami fikih dan usul fikih, jadi berhukum itu kadang-kadang tersalah. Kenapa? Karena ilmu hukum itu adanya di fikih dan usul fikih dia. Kekuatan ilmu hukum itu di situ, Pak. Istinbat hukum. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini harus dipahami dengan baik ya. Wasahha madzhabhum, mensahihkan mazhab mereka. Jadi kalau mazhab pemahaman mereka yang kafir itu yang membenarkan, baru kita kafir. Kalau pemahaman mereka yang baik, enggak bisa dikafirkan ya. Kalau di Amerika kan demokrasi liberal. Bill Clinton pernah dulu selingkuh ya, mau di impeachment, kemudian diambil suara rakyat. Terakhir enggak dihukum, enggak diberhentikan, dibolehkan. Itu kan hukum manusia untuk manusia. Kalau hukum Islam enggak bisa kan? Enggak seperti itu. Baru kita jadi kafir jerima. Karena demokrasinya liberal ya, manusia untuk manusia, tak ada Tuhan di dalamnya. Kesepakatan manusia aja, mau buat jahat asal manusia sepakat aman, selesai. Nah itu berkafir Pak, karena nanti masuk kita wilayah mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram jadinya. Di situ tingkat kekafirannya besar. Ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mani i'taqada anna ghaira hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi kalladzina yufaddiluna hukmu tawaghit ala hukmihi fahuwa kafir. Yang keempat, siapa yang beriktikad, berkeyakinan ada hidayah petunjuk ya, petunjuk selain Nabi lebih sempurna, lebih ada hidayah atau petunjuk yang lebih sempurna dari petunjuk Nabi, atau ada hukum yang lebih baik dari hukum Nabi, hukum yang dibawa Nabi, seperti orang yang mengambil atau melebihkan hukum-hukum tawaghit, hukum-hukum taghut, hukum-hukum di luar Islam, maka dia kafir. Mau bahaya kan Pak kan? Disinilah nanti mereka membid'ah sesatkan itu kan. Jadi awalnya karena seluruh yang dari Nabi itu harus dianggap yang terbaik. Nah, Bapak kalau belajar fikih usul fikih, seluruh yang ditunjuki Nabi, ya seluruh sunnah Nabi SAW itu tidak semuanya bisa kita amalkan. Ada yang bahkan haram. Poligami lebih dari 4, nggak bisa kita ikuti Pak. Ya, kalau nggak paham begini ini gawat ini, paham ini, agaknya ekstrim ini orang-orang yang salah paham pengikut-pengikutnya ini kan. Apalagi Nabi sebelum wafat beliau katakan, nanti kalian kalau aku meninggal wafat, kuburkan di rumahku ya, di tanahku. Maka Nabi dikubur di rumahnya, di tanahnya. Bapak mau pesan gitu nanti sama istrinya, kayak Nabi pesan. Nanti kalau saya wafat kuburin di rumah dia ya katanya. Rumah bapak jadi kuburan. Mau seperti itu? Hah? Mau seperti Nabi? Mau ngikut gitu? Makanya Pak, saya ingin mengatakan begini. Yang menyelamatkan ulama-ulama hadis dulu banyak yang sesat, ulama-ulama besar hadis. Yang menyelamatkan mereka itu ulama fikih, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kalau enggak ada ulama fikih, ulama itu banyak yang sesat. Kenapa? Ketika ditanya, ya Ibnu Uyainah dan lain-lain, mereka mengatakan, kalau tidak ketemu Imam Malik, niscaya aku akan celaka. Kenapa? Kupikirnya dulu, kan? Kupikir semua yang diamalkan Nabi, semua yang diperintahkan Nabi itu, semua yang diamalkan Nabi itu wajib diikuti. Nah, inilah tadi. Karena menganggap tidak ada yang lebih baik dari petunjuk Nabi, sunnah Nabi. Nah, kacau kan? Jadi semua yang diamalkan Nabi itu yang terbaik. Padahal Nabi sendiri ada yang sunnah khusus yang namanya khusus buat Nabi. Bulan puasa Nabi mencium istrinya Aisyah. Apa hukum mencium istri bulan puasa? Ya Rasul boleh cium istri. Wah jangan. Kalian beda dengan aku. Aku lebih kuat nahan dari kalian katanya. Maka kata ulama makruh Pak.
Jangan mentang-mentang Nabi nyumi istri bulan puasa ikut-ikutan nyumi istri. Ada yang makruh yang diperbuat Nabi itu. Nah, setelah ulama fikih menjelaskan itu, dari situlah lahir nanti hukum melaksanakan sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah anjuran, ada yang haram mengikuti sunnah itu. Ya, ada yang mubah saja seperti makan biawak, makan kurma pagi-pagi, pagi siang sore kan nggak wajib kita makan kurma, Pak. Kan? Karena kebutuhan pokok kita beda. Nah, ulama fikih inilah nanti diurai ulama fikih, Pak. Nah, ulama fikih ini termasuk golongan tabi'in dan tabi'in ulama salaf, tetapi mereka tidak memakai ini. Nah, disinilah nanti kesesatan mereka. Diulangi mereka kesesatan itu. Kesesatan ulama hadis. Padahal Allah sudah utus itu imam mazhab itu. Imam mazhab itu di samping mereka ahli hadis, mereka punya fikih, paham Quran, punya metodologi pemahaman yang hebat untuk mengistimbat hukum, mengeluarkan hukum dari Quran sunnah itu. Sumber hukum itu bukan sunnah saja, tetapi ada dua Quran. Ya. Bukan hanya sunnah saja sumber hukum. Sunnah itu sumber kedua, Quran juga ada. Yang nomor satu. Nah, mereka ulama fikih ini mahir itu. Mereka buat metodologi memahami Quran sunnah. Lahirlah namanya usul fikih. Nah, mereka tidak menguasai usul fikih ini, bahaya. Wah, jadi kalau kita nanti isbal, bidah sesat masuk neraka, akidahnya sesat katanya kan. Sesat. Padahal konteksnya berbeda. Ya. Ini yang buat bahaya itu. Bahkan saya pernah dialog dengan seseorang di Facebook. Apa saya dialog saya? Dia bilang gini, dulu kan ada artis yang murtad. Apa hukum artis murtad? Hukumnya dibunuh. Menurut adik saya dibunuh. Barang siapa yang murtad dari agama Islam, hukumnya bunuh. Dia pikir jinayat memang dibunuh. Tapi dipahami ulama fikih didalami. Kenapa itu dibunuh? Nabi Muhammad, Allah Ta'ala dan Rasulnya membuat hukum itu bukan gak ada sebabnya, bukan suka-suka hati. Kenapa dihukum bunuh? Dipahami ulama, dipahami ternyata kalau murtad di masa Nabi ini membahayakan umat Islam. Dia bocorkan strategi perang, dia bocorkan kelemahan umat Islam, dia bocorkan mana pos-pos untuk menyerang. Itu kan bahaya kan? Maka siapa yang murtad itu dibunuh Nabi. Disuruh bunuh. Nah, kalau sekarang umat Islam nggak masa perang dan umat Islam udah rame. Kalau ada akhir murtad, bahaya nggak buat umat Islam? Nggak ada bahayanya, Pak. Maka kata ulama, kalau sekarang lebih dipahami, nggak bisa dibunuh. Apalagi kita punya hukum negara. Kalau ada orang artis murtad lalu kita bunuh, ya kita ditangkap kan? Nggak bisa kita amalkan itu, Pak. Nah, maka saya bilang sama dia, coba kalian pahami dengan baik, bilang. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia kafir nyata. Pernah enggak lihat orang tua meninggalin salat? Kalau pernah, berarti orang tuamu kafir. Kalau kafir berarti orang tuamu sudah murtad. Kenapa enggak kamu bunuh? Saya bilang. Itu dia Pak. Bingung dia kan? Wah, ini kan ngeri. Kalau enggak paham usul fikih, gawat ini, Pak. Ya, murtad, bunuh segala macam kan bahaya sekali, Pak. Ini belajar akidah ini bahaya kalau nggak ngerti ilmu syariah, usul fikih. Padahal menurut Imam Syafi'i, kalau orang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, tetapi karena malas, dia tergolong fasik, pendosa besar. Tetapi kalau dia mengingkari kewajiban sholat, baru kafir. Tetapi kafirnya pun tidaklah harus wajib dibunuh. Apalagi dalam konteks sekarang, nggak mesti dibunuh, Pak, kafir aja. Ini harus kita pahami kan. Jadi asal orang meninggalkan sholat, nggak wajib ke sholat, kata kafir. Tapi nggak boleh dibunuh, Pak. Ya. Makanya ini harus paham kita ilmu syariahnya ya. Kalau enggak bahaya. Ini yang membuat pengikut-pengikut Muhammad bin Abdul Wahab ini banyak yang streng istilahnya. Banyak yang karena belajar akidahnya serem Pak. Ilmu akidahnya serem. Membatalkan keislaman ya. Masyarul muslimin, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima, ini ada 10, kita ambil 5 aja, nanti bulan depan kita sambung. Man abghada syai'an mimma jaa'a bi rasul walau amila bihi kafara. Siapa yang membenci
sunnah-sunnah Rasul, siapa yang membenci syariat Islam, ya apa yang dibawa Rasul, dia kafir walaupun dia mengamalkannya. Membenci poligami sunnah, benci kali dan poligami, kafir. Nah, itu sama mereka begitu. Ya, sebenarnya memang kita tidak boleh membenci syariat Allah. Kalau kita nggak sanggup mengamalkannya, bilang saja kita belum sanggup. Tapi jangan dibenci. Poligami, aduh saya belum sanggup mengamalinya, nggak kuat saya. Gitu aja. Ya, anak Nabi SAW Fatimah pun nggak sanggup dipoligami. Ketika Imam Ali mau poligami, lapor ke Rasul, ya Rasul, Ali mau poligami, nangis dia. Lalu Nabi datang kepada Ali, ya Ali, siapa yang menyakiti Fatimah, dia menyakiti aku. Terkejut Ali. Ali nggak jadi poligami. Nah, artinya apa? Ya anak Rasul SAW, anak kesayangan beliau Fatimah radhiyallahu anha pun tidak kuat dipoligami. Apalagi dalam waktu itu kondisi mereka kan kondisi ekonomi yang pas-pasan. Nah, jadi kayak gitu. Maka Ali selama hidup Fatimah tidak poligami. Sesudah meninggal Fatimah wafat, dia nikah dengan istri Abu Bakar, nanti baru dia poligami. Ya. Nah, jadi kita harus fair dalam beragama itu. Kalau kita tidak suka, kalau kita tidak kuat mengamalkannya, jangan katakan membencinya. Ajaran syariat Allah itu tak boleh dibenci. Ya, bisa mengarahkan kita kepada kekafiran. Nah, saya kira ini 5 saja, Pak. Ya, karena sudah jam berapa isanya? Ada yang mau tanya silakan.